pernah juga masuk penjara kan karena Iya, itu tidak lepas dari kepedulian kita sebenarnya sebagai guru. Kami mengajar bertahun-tahun terhadap masyarakat, kepada mahasiswa, kepada santri, kepada masyarakat. Kami juga guru les supaya menjauhi miras, menjauhi norma-norma yang bertentangan dengan asusila, dengan norma agama. Tapi di beberapa tempat yang kami pandang negatif itu ada mirasnya, kemudian ada seksidennya, dan itu diakui. Putusan pengadilan pun juga mengakui ada kegiatan itu. Ada kegiatan itu. Video kami itu tidak terbantahkan. Terus ceritanya kok sampai Mas Hendro justru masuk itu? Kami sudah koordinasi dengan pemerintah, Satpol PP, dengan kepolisian, surat kami sudah sampaikan, negosiasi kami ke TKP juga, ada Pak Kapolsek, ada Pak Koramil, ada wartawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam acara Sudut Pandang, bincang ringan seputar dinamika masyarakat. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan berbincang tentang berbagai hal terkait dengan kehumasan, dan tokoh kita hari ini adalah Mas Hendro Sudarsono. Beliau sebagai Humas Dewan Syariah Kota Surakarta dan juga terkait dengan berbagai hal ketika berhubungan dengan masyarakat di ormas-ormas yang lain. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Hendro ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya gimana ini? Kabar baik-baik. Jumat barokah. Ini kita akan bicara tentang kehumasan Mas Hendro ya. Yeah. Ini orang mengenal Anda kadang-kadang bukan sekedar humas ya, tapi juga banyak hal, termasuk ketika ada persoalan-persoalan dengan masyarakat Anda diminta bantuan. Mungkin diceritakan sejarahnya dulu gimana sih kok sampai Anda bisa berhubungan dengan berbagai elemen masyarakat, aparat keamanan, bahkan pemerintah. Ya. Jadi pada awalnya kami ini hanya sebatas kurir sebenarnya. Diminta untuk mengantarkan surat ke kepolisian, ke pemerintah kabupaten, pemerintah kota Surakarta, hanya sebatas kegiatan-kegiatan longmas yang itu terjadi setiap 3 bulan sekali. Dari situ kemudian kami mengenal tokoh-tokoh maupun pejabat-pejabat publik. Di situ ada Kapolres, ada Wakapolres, ada Kasat, kemudian ada Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, sehingga hubungan kami relatif akrab. Nah, sehingga kegiatan kami juga berjalan, kemudian dari pemerintah itu juga termonitor dengan baik. Kemudian beberapa peristiwa-peristiwa dari masyarakat menuntut peran ataupun partisipasi kepada kami dari banyak hal, mulai dari kasus pidana, kemudian pernikahan, perkawinan, kemudian perdata, hingga kasus yang besar terkait dengan lingkungan, terkait dengan tanah, hingga terkait dengan kasus terorisme. Sebenarnya apa yang punya background tentang itu sebelumnya? Apa background Anda, Mas? Ya, sebenarnya normatifnya, profesionalnya sebenarnya saya ini pendidik. Pendidik ya? Saya ini guru swasta. Loh, kok bisa seperti itu? Guru gimana, les. Nah, disitulah kemudian saya sejak SMA itu dekat dengan kegiatan-kegiatan ekstra. Nah, di situ saya di Rohis, Kerohanian Islam, kemudian saya juga di Pramuka. Di situ secara mental, spiritual, keterampilan itu dibimbing, dibesarkan di sana. Kemudian di kuliah kami ini menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika, itu tingkat program. Juga menjadi ketua senat di tingkat fakultas FKIP. Insya Allah. Juga menjadi anggota presidium mahasiswa tingkat universitas. Itu saya di divisi advokasi.
Ada memang sudah punya latar belakang keadvokasian. Iya, advokasi ada sejak di mahasiswa. Tingkat nasional saya ikut menjadi ikatan mahasiswa matematika nasional. Itu juga berteman dari Sabang sampai Merauke. Dan itu sebagai bekal kemudian dibawa ketika berkomunikasi dengan masyarakat, dengan ormas-ormas, dengan elemen, itu sebagai bekal dasar Mas Indro. Iya, jadi terjadilah kolaborasi keterampilan antara di kampus, sementara di masyarakat kami ikut di remaja masjid, ikut di Fosikom, Forum Silaturahmi dan Komunikasi Remaja Masjid. Kemudian di beberapa ormas itu juga ada kegiatan di ISAK, misalnya sebuah LSM yang peduli dengan beberapa peristiwa di Soekarjo dan Surakarta. Tapi masyarakat kan tidak sekedar Mas Indro sebagai humas ya. Iya. Kadang-kadang ikut melakukan pembelaan non litigasi. Iya. Masyarakat mengadu, kemudian mencoba memediasi, itu gimana ceritanya? Ya, kemudian orang-orang masyarakat ini sering koordinasi, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, baik di Solo maupun di Solo Raya. Bahkan di luar Solo Raya juga mengkonfirmasi koordinasi untuk beberapa kasus. Nah, di situ kemudian saya secara pribadi itu kami bantu untuk mengarahkan, kadang kami dampingi, tapi kadang ada kasus-kasus yang besar yang harus saya melibatkan keormasan, baik di Laskar Umat Islam Surakarta maupun di Dewan Syariah Kota Surakarta, yang kami secara pribadi tidak mampu, ya, karena harus hadir dalam bentuk ormas ataupun LSM. Ya, sekarang kita bicara ke hal terkait dengan umat Islam, Mas Indro. Ya. Kalau ada kegiatan yang berkait dengan umat Islam, Mas Indro di situ sebagai humasnya. Ya. Kalau ada persoalan antar elemen umat Islam juga Mas Indro maju. Ya. Itu sebenarnya memposisikan itu seperti apa itu Mas Indro? Ya, posisi humas ini kan hanya sebagai jembatan sebenarnya yang harus dilalui oleh kedua belah pihak. Kami ini pihak ketiga yang harus membela semuanya, membela kepentingan semuanya. Kami tidak punya kepentingan. Nah, ketika semuanya terakomodir, itu harapan kami win-win solution. Kami tidak ingin menjatuhkan satu dan memenangkan yang satunya. Disitulah kami kesulitan kadang mencari titik temu itu. Namun pada akhirnya dengan sebuah pengertian dan kepentingan yang akan datang, banyak persoalan-persoalan itu terselesaikan dengan baik. Disitulah kemudian ketika satu kasus itu terselesaikan, dua kasus terselesaikan, maka timbul fanatisme. Gimana maksudnya itu? Semakin banyak orang itu, semakin banyak orang percaya. Percaya ya? Iya, sehingga kita seolah-olah menjadi LBH. Padahal kita ini ya hanya sebatas pribadi, hanya sekedar ormas yang sifatnya sebenarnya bukan satu-satunya untuk menangani masalah hukum saja sebenarnya. Nah, tapi masalah yang lain, masalah sosial, pendidikan, dakwah. Tapi yang dominan justru dari humas ini ke advokasi. Advokasi non litigasi. Iya, non litigasi. Tapi itu juga melalui prosedur-prosedur yang formal dan informal juga. Iya, karena kita ini kan dibatasi oleh aturan, dibatasi oleh hukum, dibatasi oleh undang-undang. Nah, itu kita sepakatnya di situ. Baik masyarakat, kepolisian, pemerintah itu kan tersepakat, termasuk di dalamnya adalah bagaimana hal yang sekarang ini terjadi adalah RJ, restorasi justice, yang itu amanah dari Bapak Kapolri. Itu akan menguntungkan semua pihak. Di kepolisian diuntungkan, korban, pelaku diuntungkan. Ini sama-sama win solution di situ. Win-win solution. Baik itu orang yang berperkara maupun dengan pihak-pihak terkait. Iya, karena dari kepolisian juga diuntungkan karena bisa menghemat, mengefisiensi sebuah proses hukum yang itu dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan cukup diselesaikan di kepolisian saja. Ya, Mas Indro, sekarang kita bicara tentang persoalan-persoalan yang pernah ditangani ya, Iya. berkaitan dengan umat Islam, dengan pemerintah, dengan Iya. kepolisian. Kira-kira bisa disebutkan mungkin apa saja persoalan-persoalan yang pernah Mas Indro tangani di situ? Iya, kami di Soekarjo khususnya ada keluhan terkait dengan limbah. Ya, masyarakat itu mengeluhkan kalau di sana menghirup itu bisa pening, bisa pusing dan perut mual-mual. Terus akhirnya terjadi berulang-ulang. Terus akhirnya kami membentuk tim. Akhirnya kami survei ke sana langsung hingga pukul 1:30 dalam keadaan hujan. Kami di sana betul-betul pening, pusing dan mual. Terus akhirnya kami atas nama ormas keagamaan Dewan Syariah Kota Surakarta kita turun. Ya, kita mengkomunikasikan dengan kepolisian, Pak Kasat Inter, Polres Soekarjo. Kita ketemu juga dengan kabupaten, dinas lingkungan, hingga kita bersama warga, semua elemen mahasiswa, warga, dan kita duduk di satu
tempat untuk membicarakan hal itu. Kita melakukan aksi besar gabungan, sehingga jalan itu ditutup oleh kepolisian. Tuntutannya adalah diminta untuk PT Rum tutup. Berulang kali kita melakukan kegiatan dan alhamdulillah untuk saat ini beberapa bulan yang lalu sudah dinyatakan tutup karena ada gabungan pengawasan dari pemerintah, termasuk di situ adalah Bengawan Solo. Artinya prosedur-prosedur dilalui, pengumpulan data sebelum melakukan sesuatu juga dilaksanakan, sehingga ketika ada aksi, ada kegiatan, ada mediasi, pendekatan memang dengan data-data yang komplit. Iya, jadi kami survei. Kemudian kami punya dokumentasi terhadap temuan dari UMS. Nah, kemudian kami juga mendapatkan informasi hampir update dari warga, jam sekian. Terus kemudian dari kepolisian juga sudah memberikan kepada informasi kami. Kalau kemudian itu masih ada bau, itu bisa ditutup. Minimal sementara. Dan sudah ditutup oleh Pak Bupati Wardoyo pada saat itu. Dan masih berlanjut. Akhirnya ada inspeksi dari DPR RI. Terus kemudian dari Bengawan Solo akhirnya ditutup. Ini kan memberikan hak apa? Ya? Hak udara. Oh gitu ya. Sehat. Nah, ini termasuk dari hak asasi manusia. Ini salah satu bagian yang pernah dilakukan pembelaan oleh Mas Iya, dan kami terus terang pada saat itu harus koordinasi itu setelah jam 10 malam. Malam ya? Iya, malam. Dan kami hujan-hujan ke sana. Kenapa kok malam? Ya karena kami sebagai guru itu harus bimbingan belajar dulu. Tugas utama pendidik. Tugas utama pendidik. Dari itu, sehingga kami setengah 10 selesai, kami berjalan setengah jam 10 di sebuah tempat. Dan akhirnya memberikan kabar baik. Ini salah satu kasus di PT Rum itu. Kasus-kasus yang lain yang menarik, Mas Rum bisa ceritakan. Itu di Sukoharjo. Kasus yang lain adalah di Solo, yaitu di depan Balai Kota, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Di situ ada tugu. Nah, oleh netizen di Instagram itu difoto lewat drone, ada kesan simbol agama tertentu. Oh, itu yang viral itu ya? Yang viral. Itu dari netizen, bukan dari kami, bukan dari kita. Terus kemudian kita mengkonfirmasi ke bagian tata ruang. Itu memang tampaknya begitu, tetapi filosofinya tidak begitu. Nah, terus akhirnya kita ada tim untuk mengkonfirmasi dari udara, terkonfirmasi memang mirip dengan seperti simbol agama tertentu. Terus akhirnya kita mediasi dengan Pak Pur sebagai wakil wali kota, kita bantu ke media, viral, terjadilah pertemuan terbatas di sebuah ruang di rumah makan. Terus akhirnya kita diminta untuk bersabar biar dikaji oleh pemerintah, dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengubah bentuknya. Sekarang dari atas tidak lagi tampilan sebagai simbol agama tertentu, sebagai sekarang tampilannya harapannya adalah sebagai arah mata angin. Artinya itu sama-sama menguntungkan ya, baik dari pemerintah kota sendiri maupun dari masyarakat yang sensitif dengan simbol itu. Iya, karena bagaimanapun kota Surakarta sebagai tempat yang majemuk dan itu jalan umum, bukan sebagai tempat atau rumah ibadah, maka sebaiknya tidak perlu dengan simbol atribut agama tertentu. Tapi menarik loh Mas Indra, sebelum melakukan sesuatu kan ada verifikasi tadi ya? Iya. Verifikasi. Ini kan jarang kadang ketika ada isu tertentu untuk verifikasi, lalu dalam tabayun lah. Iya. Ini memang SOP-nya begitu sih Pak? Jadi kami ini sebelum melangkah, data harus kuat. Bagaimana amar ma'ruf nahi munkar kami itu dengan cara ma'ruf. Itu melekat untuk kita. Amar ma'ruf dengan cara ma'ruf? Iya, amar ma'ruf nahi munkar dengan ma'ruf. Sehingga kita sudah dapat dari netizen, Instagram. Tapi kita perlu istilahnya triangulasi, check and recheck sebuah data. Kita ada drone, ternyata betul Pak ini tidak terbantahkan. Jadi memang juga kita perlu mendatangkan drone sendiri. Iya, kita teman sewa sendiri dan setelah hujan, berarti tanpa debu. Dan akhirnya Pak Pur, pemerintah kota, kepolisian, TNI memahami dan memaklumi jangan bergerak sendiri, biarlah kami berdiskusi. Termasuk pada saat itu melibatkan Ketua MUI. Nah, karena Pak Ketua MUI pada saat itu hadir di Balai Kota, ambil sound di truk di kita. Percayakan pada MUI, percayakan pada pemerintah, itu akan selesai. Masya Allah. Dan akhirnya kita juga mengedepan, karena sesungguhnya
amar ma'ruf nahi mungkar yang efektif adalah pemerintah, negara. Tugas kita adalah memberikan kontribusi, partisipasi dalam bentuk data maupun penyampaian aspirasi. Hanya itu, masyarakat hanya itu, netizen. Hanya dengan Facebook, dengan Instagram itu sudah cukup. Itu viralitas itu yang kemudian bisa mengubah kebijakan. Mas Indro, ini kan sebenarnya bukan masuk pekerjaan humas tadi, bukan ya? Iya. Humas ada juga ya? Karena mengkomunikasikan. Iya. Ya, di situ ya. Disitulah peran advokasi ada. Mungkin kasus-kasus yang lain, Mas Indro. Ini kan perlu keahlian tertentu ya seperti itu. Nah, ya sebenarnya di sini kan kita akhlak ya sebenarnya. Untuk adab komunikasi ini penting. Sehingga kami ada data, ada fakta, realita, aturan, itu jadi pertimbangan pemerintah. Berarti memang prosedur itu ditempuh, SOP ditempuh, kita semangatnya mencari win-win solution itu, sehingga memang bisa menjadi solusi terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Mungkin masih ada hal-hal yang lain yang mungkin cukup menarik terkait dengan dinamika umat Islam di Solo yang dimediasi Mas Indro selama ini. Dalam hal ini mungkin secara khusus di Surakarta. Ya, termasuk pada saat pandemi. Ya. Pada saat pandemi, semua kegiatan masyarakat itu terbatasi. Tapi di balai kota itu ada kegiatan masyarakat yang over, artinya ada penumpukan massa, ada kerumunan, yang itu ada masyarakat dirugikan. Di dalamnya adalah Gojek, transformasi terganggu, hubungannya dengan peringatan hari besar agama tertentu. Nah, di situ kita mengingatkan kepada pemerintah, satu wali kota, dua kepolisian, ini sepakat masih pandemi, tidak boleh ada kerumunan, tolong dikurangi, dibatasi, dihentikan. Karena pada peristiwa yang lain dibatasi. Nah, terus akhirnya kita ke DPRD, koordinasi dengan Dewan, mengapa peristiwa ini seolah-olah dibiarkan. Gitu ya. Terus akhirnya kita juga surati pemerintah, itu ada Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga ke Ombudsman. Polisi pun kewalahan, Satpol PP kewalahan untuk mengurai, membubarkan. Terus akhirnya dari sikap itu, protes kita akhirnya dibatasi jamnya. Batas jamnya ya? Ya, terus akhirnya sampai pada tingkat dilarang. Karena memang masih dalam pandemi itu. Iya, pandemi. Akhirnya begini, peran kita ini sinergi dengan pemerintah pusat untuk menegakkan aturan itu karena pandemi itu, dan pemerintah Kota Surakarta kami undang tidak pas di dalam menyelenggarakan acara itu, mengizinkan acara itu, dan akhirnya selesailah kegiatan itu dengan dibatasi hingga akhirnya berlangsung hingga dilarang. Artinya kalau cara-cara diplomasi, pendekatan bisa dilakukan, itu dilakukan dengan baik ya, dengan berbagai instansi terkait. Ya, artinya kalau kita ini punya data, kemudian aturan bersama itu kita pegang, kita komunikasikan dengan baik, yang tidak terlalu menyinggung perasaan dari pemerintah, tapi di backup oleh media, harapan himbauan itu, akhirnya kita juga tidak harus dengan langkah hukum. Gitu ya. Tidak harus. Mereka sudah memahami kita, masyarakat saya kira sudah selesai. Ya, Mas Indro, ini hal menarik lain. Ya. Di setiap kasus-kasus yang berkaitan dengan terorisme, Mas Indro juga muncul di sini. Ya. Itu apa peran Mas Indro? Jadi sebenarnya untuk kasus terorisme itu tidak hampir sama dengan peristiwa atau advokasi yang lain. Karena yang akan kita bela itu adalah hak. Jadi ada perlindungan hak, ada yang kedua adalah pembelaan. Jadi fungsi-fungsi advokasi itu kan tidak lepas dari hal itu. Masalah di PT Urium terkait dengan kesehatan. Kemudian masalah yang di mana tadi Jenderal Sudirman terkait dengan publik ya. Iya, termasuk jalan transportasi. Iya. Nah, terkait dengan kasus terorisme itu nggak lepas dari hak
umat, hak masyarakat, bahkan hak tersangka. Karena banyak hak yang kita advokasi di kasus terorisme itu belum tersangka bahkan. Apa itu? Yaitu hak untuk hidup. Itu dilindungi oleh agama, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Nah, kasus tembak mati itu kita tentang. Tidak hanya kita saja, masyarakat internasional itu juga mengecam adanya extrajudicial killing, yaitu pembunuhan yang tidak didasari oleh putusan pengadilan. Kita akan sampaikan, mengapa itu ditembak mati? Apa tidak ada cara-cara SOP kepolisian yang lain yang menyatakan harus ada negosiasi, kemudian ada tembakan peringatan, ada gas air mata, dan seterusnya. Itu kita konsen untuk hal itu. Artinya peran Mas Indro di situ menanyakan hal yang prosedur-prosedur yang mungkin dianggap belum dilaksanakan itu. Iya, kami bukan membela idealisme atau ideologinya atau personalnya, tapi hak-hak warga negara yang sudah kita sepakati dalam Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang HAM itu harus kita tegakkan, termasuk SOP-nya. Jangan sampai kemudian kasus seperti Sambo yang itu menembak anak buahnya sendiri, itu akan terjadi kasus polisi menembak warga yang lain. Itu tidak hanya pada kasus terorisme, misalkan di demonstrasi di Jakarta, di luar Jawa, hingga kasus di Purworejo, Wadas, itu untuk evaluasi semuanya. Bahwa pendekatan kekerasan itu sebaiknya dihindari oleh pemerintah. Bagaimana sekarang pendekatan adalah persuasif. Artinya memang Mas Indro ini ingin mendekatkan diri dengan bagaimana hak-hak orang yang terduga untuk mendapatkan. Tapi kadang-kadang juga Mas Indro sebagai jubirnya di situ. Kami kadang diminta warga untuk mengkomunikasikan. Mas, itu ada wartawan, tolong disampaikan. Kami sampaikan. Mas, nanti kalau ada aparat kepolisian, tolong kami didampingi. Bahkan mereka menguasakan. Nah, sehingga kami atas dasar untuk demi dan kepentingan klien atau keluarga, kami sampaikan ke publik. Termasuk kami berbicara di televisi, kemudian di wartawan. Itu adalah fungsi-fungsi informatif. Kadang kami fungsi-fungsi edukatif, itu penting. Ngomong-ngomong, nggak takut Mas Indro itu? Ya, kami kalau berbicara fakta tanpa bohong, tanpa tipu kan biasa saja. Kami terbiasa mengajar tentang rumus-rumus, kan tidak perlu berbohong dengan rumus itu. Karena rumus itu kan umum, diakui oleh internasional. Artinya memang komunikasinya menjadi hak-hak mereka, Iya. sehingga memang bisa dipenuhi dengan baik. Iya, kami hanya ingin keadilan itu terjadi dimanapun. Nah, termasuk apakah itu terduga, apakah itu korban atau yang lain itu bisa terasakan. Karena kalau ini tidak kita komunikasikan, negara ini juga khawatir. Pemerintah ini juga khawatir. Maksudnya? Bagaimana nanti dampak dari salah satu keluarga yang meninggal, anak-anaknya, adakah kemudian perasaan balas dendam, perasaan benci? Ini ketakutan sebenarnya. Artinya ini juga pendekatan persuasif Iya, dari ini pihak benar. keluarga dan yang memediasi agar memang masing-masing bisa menempatkan pada posisinya. Gitu. Iya, kadang kami komunikasi dengan Densus untuk kasus terorisme. Densus yang ketemu dengan keluarga itu juga menyampaikan ini satu takdir. Kemudian minta maaf, kadang memberikan sebuah kompensasi dan sebagainya. Supaya apa namanya di kemudian hari ini tidak ada masalah. Nah, itu juga kemudian setelah urusan Densus selesai, BNPT masih berkepentingan. Berkepentingan apa? Supaya tidak ada dendam di kemudian hari. Karena ini banyak yang melibatkan ratusan keluarga hal itu. Ini bisa menjadi akumulasi untuk yang akan datang. Dan yang mengkomunikasikan gini langka Mas Indro ya? Langka. Tidak semua dengan bisa, kepolisian aja takut, apalagi dengan Densus misalnya. Itu sudah berpikir Mungkin dalam banyak. tanda petik dengar aja sudah. Sudah, menemui aja nggak mau. Tapi Mas Indro juga komunikasi langsung. Komunikasi ya ketika kami ketemu dengan keluarga, ketemu dengan jenazah, Densus yang urusan jenazah itu kami komunikasi. Dengan komunikasi dengan baik. Iya, ada yang mau bahasa menerima, baik. ya disampaikan. Ada yang tidak mau menerima, ya mohon maaf. Karena hubungan dengan keyakinan. Termasuk mohon izin untuk kain kafan kami sudah bawa. Kami minta untuk kain kafan dari keluarga bisa ditunaikan. Boleh. Artinya kasus-kasus itu bisa dikomunikasikan dari awal. Bisa dikomunikasikan, adanya ruang untuk hal itu, hingga mungkin ya
harus masing-masing toleransi. Mereka punya pendapat sudah sesuai SOP, kami punya pendapat yang lain. Itulah kemudian terjadi sebuah garis yang memang harus menghormati. Oke, Mas Indro. Ya. Bincang-bincang tentang ini menarik ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong Mas Indro juga pernah juga masuk penjara kan karena iya. Itu tidak lepas dari kepedulian kita sebenarnya sebagai guru. Kami mengajar bertahun-tahun terhadap masyarakat, kepada mahasiswa, kepada santri, kepada masyarakat. Kami juga guru les supaya menjauhi miras, menjauhi norma-norma yang bertentangan dengan asusila, dengan norma agama. Tapi di beberapa tempat yang kami pandang negatif itu ada mirasnya, kemudian ada seksidennya, dan itu diakui. Putusan pengadilan itu juga mengakui ada kegiatan itu. Ada kegiatan itu. Video kami itu tidak terbantahkan. Terus ceritanya kok sampai Mas Indro justru masuk itu? Kami sudah koordinasi dengan pemerintah, Satpol PP, dengan kepolisian, surat kami sudah sampaikan, negosiasi kami ke TKP juga, ada Pak Kapolsek, ada Pak Koramil, ada wartawan. Sudah semuanya sudah ada fakta-fakta itu. Tapi mengapa hingga 1 tahun? Kami itu menunggu 1 tahun. Dan kami tidak tahu kalau akhirnya itu begitu. Artinya proses sebelumnya itu lama ya. Lama. Data sudah ada, fakta ada, semua sudah disampaikan. Ya. Karena mungkin ada hal yang lain yang tidak bisa disampaikan di sini. Mengapa itu lama? Membuat kemudian ada pihak-pihak yang tidak sabar. Nah, kami terus terang kami harus ada 2 kajian. Kajian agama, kajian hukum positif, kemudian adab kepada pihak terkait kami sampaikan. Kami sudah pikir hal itu. Kajian agama itu termasuk kemungkaran. Hukum positif itu melanggar hukum positif. Perda itu kami kaji melanggar perda karena di atas jam operasional. Karena kami masuk jam 1:30 dini hari. Tutupnya itu jam 1. Harusnya di perda. Harusnya sudah tutup berdasarkan perda. Tapi 1:30 masih dan itu informasi yang kami sampai subuh. Sampai ada kaca itu yang dar. Jadi getaran volume suara itu juga kaca itu bergetar tetangganya. Nah, dari situlah kami datang juga salim, juga salam. Nah, kemudian kami hubungi juga ada. Nah, cuma ada pihak yang tidak sabar sehingga mengganggu konstruksi dari yang dari awal sudah amar ma'ruf nahi munkar kami yang sejak 1 tahun lamanya itu. Akhirnya Mas Indro juga ikut. Akhirnya dari perbuatan beberapa teman ini kami juga harus ikut proses hukum, tapi qadarullah atas pertangan Allah terhadap hambanya. Ya. Dan kami tidak punya kepentingan apapun di situ. Allah bantu dengan sebuah hal yang sederhana, putusan bebas. Baik di PN Semarang hingga kasasi. Bebas murni tanpa syarat. 5 bulan 12 hari. Tapi sudah sempat mendekam di Prodi ya gitu? Iya, merekam di situ bersama tahanan narkoba, pencurian, hingga kami di Kedung Panen. Ya kami tetap membawa misi dakwah. Dakwah gitu ya. Ada hikmah di situ Mas Indro? Banyak hikmah. Apa bisa diceritakan? Dalam konteks ibadah kami bisa full time. Ya, melebihi dari pondok. Kami mengaji itu rutinitas sehingga kami bisa khatam dalam 10 hari. Padahal kalau di luar nggak mungkin. Nggak gitu. bisa. Kami berusaha untuk target 7 hari nggak bisa. Nggak bisa gitu. Di Ramadan pun kami agak sulit. Karena apalagi untuk sekarang ada anak istri, ada orang tua pada saat itu. Kami bisa begitu. Dan hikmah yang lain, nikmat cahaya. Kan cahaya itu hanya di luar. Di luar ya. Jadi cahaya itu menjadi rebutan. Cahaya itu satu yang mahal. Gitu. Mahal sekali sehingga kami harus mengeluarkan Al-Quran ke pintu itu pintu cahaya. Jadi Al-Quran di luar besi itu, jeruji itu kami keluarkan dan kami membaca di balik pintu itu Al-Quran di luar itu. Jadi kami cahayanya mantul gitu. Iya, masuk sehingga kami membacanya di sini ini besi-besi pintu itu. Itu nikmat sekali. Cahaya itu nikmat. Karena kalau kami di kamar mandi, kami melihat pun melek, nggak ada cahaya, nggak kelihatan. Jadi kami harus nunuk-nunuk. Yang kedua, kami bisa tidur 6 orang dalam ukuran
2,5 meter kali 2,5 meter tanpa kasur. Sehat ya. Sehat dan pulas juga. Nah, artinya kalau kami kemudian bandingkan di rumah itu sudah sangat besar. Artinya hikmah yang bisa didapat lah sebenarnya. Iya, termasuk nggak lepas kami bisa bangun sebelum subuh setiap hari dengan kesadaran. Nah, begitu. Terus kemudian nggak lepas kalau hari Jumat kami ngajar TPA. Gitu ya. Dengan Di itu kan, sana, iya. Kami diajar siapa itu? yang diajar teman-teman kami Oh, yang TPA tapi juga tahanan-tahanan itu dan polisi mendukung hal itu. Kalau nggak mau pengajian itu dimarahi, nggak mau Jumatan itu dimarahi. Gitu ya. Kalau polisi marah atas dasar aparatur negara, nurut semua. Gitu ya. Nanti kami yang ngaji, tinggal Iqra kami datangkan dari Solo. Nah, itu sulit kalau kemudian kita misalkan di luar mau ngajar TPA di sel nggak bisa. Artinya apapun banyak hikmahnya Mas Banyak Indra ya. hikmahnya. Ya dari situ kami juga di Gedung Pane itu di LP Lembaga Pemasyarakatan juga kerjasama dengan LP bagaimana kalau Ramadan ini pintu bisa dibuka tapi masih di dalam di ruang masih di ruang tahanan tapi sel-sel itu dibuka. Kita masuk di joglo untuk melakukan sholat tarawih. Gitu ya. Itu baru di ACC. Dan sebelumnya itu belum bisa pernah. dilakukan. Dan itu bisa dilakukan. Yang pintu itu ditutup saja kalau Bapak tidak percaya. Dan akhirnya pintu ditutup, yang tarawih bisa keluar. Artinya kita keluar sel itu mahal sekali. Mahal sekali dan itu bisa dilakukan ya, Ya. meskipun sebelumnya nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Dan baru kali itu tarawih karena kegiatan keamanan tarawih ini juga mendorong, membimbing mental spiritual dari tahanan yang lain. Supaya tidak nakal secara fisik maupun secara mental. Itu hikmah-hikmah ya. Ya, itu bicara yang lain Mas Indro. Sebenarnya dalam persepsi Mas Indro konsep amar ma'ruf nahi munkar itu seperti apa? Ya, jadi konsep amar ma'ruf nahi munkar ini sebenarnya cukup dalam. Tidak semua orang Islam itu dibolehkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi wal takum minkum itu bagian dari umat Islam. Sebagian saja. Jadi harus berilmu, harus balik, kemudian juga harus tahu medannya. Apakah dampak dari amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan itu timbul kemungkaran yang baru atau mengurangi bisa lebih baik atau timbul kemungkaran yang lain yang setara. Gitu ya. Nah, ini harus kita punya ilmu. Kalau itu kita mampu, ada kema'rufan di sana, berkurang, hilang, lakukan. Makanya tadi di antara apa yang dilakukan Mas Indro itu memang melalui tahapan-tahapan prosedural yang dilalui dengan baik. Termasuk kami harus dengan siapa? Kami dengan kepolisian bisa, kami dengan wali kota, wakil wali kota bisa. Siapa yang sesungguhnya punya kemampuan efektivitas dan efisiensi untuk menyelesaikan ini dan mengurangi dampak-dampak yang lebih besar. Kita mengharamkan jika amar ma'ruf nahi munkar itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maka kalau kita tidak dengan tangan, ya dengan lisan. Kalau tidak, ya dengan hati. Cukup kita bertahan dengan, dan itu keyakinan kita. Selama ini memang bisa berjalan ya, kita mungkin melobi pihak kepolisian, pemerintahan kota atau pihak terkait untuk ketika ada persoalan-persoalan berkenaan dengan masyarakat yang bisa diselesaikan. Iya, alhamdulillah disitulah kemudian pentingnya komunikasi tadi. Komunikasi kita hingga nanti mediasi terjadi negosiasi. Gitu ya. Iya, karena kita begini, awalnya komunikasi, baik pun bisa. Pak itu ada kemungkaran dalam bentuk judi misalkan. Di samping kami, nggak sampai 20 menit selesai. Kami, nah, kemudian tidak bisa dengan itu, kami harus mediasi. Ya, mediasi ternyata dengan DPRD, dengan pemerintah kota selesai cukup. Kemudian kalau kemudian tidak bisa dengan mediasi, kami juga dengan aksi. Nah, aksi berarti hak kami juga untuk menyampaikan kepada masyarakat, pada publik ada hal-hal semacam ini. Aksi itu pasti bukan yang pertama ya, aksi yang awal. Ya, aksi itu sudah tahapan yang ketiga. Gitu ya. Ketika kami cukup komunikasi telepon selesai, mediasi selesai.
aksi. Sebenarnya yang lebih efektif sebenarnya adalah di mediasi. Mediasi ya. Iya. Ketika tidak ada titik temu, nah biasanya aksi. Tapi mediasi juga gagal, aksi gagal karena memang ada sesuatu yang takdirkan Allah itu kita untuk bersabar. Ya, Mas Gitu. Hendro, Ya. kan untuk mengkloning orang yang memiliki kemampuan si Mas Hendro kan nggak mudah ya. Iya. Itu gimana caranya agar mungkin ormas juga memiliki humas yang handal, Iya. kemudian masyarakat juga bisa mengadu ke sana untuk menyampaikan dengan baik. Itu caranya gimana? Ya sebenarnya kami ini juga sudah mengkader sebenarnya. Beberapa sudah kami kader, kami ajak. Bahkan di beberapa daerah itu sudah menyatakan siap beramar ma'ruf nahi munkar dan berkonsultasi dengan kami. Maka kami kadang ikut aksi, ikut mediasi, kadang hanya sebagai konsultatif saja. Nah, karena beberapa daerah itu sudah mulai pinter-pinter. Contohnya di Karanganyar. Dari forum komunikasi umat Islam Karanganyar itu juga studi bandingnya di kami. Oh, gitu ya. Ya, di Semarang itu ada Luwis Semarang, Laskar Umat Islam, tapi S-nya bukan Surakarta, tapi Semarang. Sekarang menjadi Forum Umat Islam Semarang itu juga studi bandingnya ke sini. Sebagai model. Iya, sebagai model, contohnya begini, konsultasinya begini dan masih konsultasi. Ini perlu pendampingan mereka. Ya, perlu pendampingan. Sehingga peran kami tidak harus langsung, cukup komunikasi, termasuk yang terakhir di Colomadu Ya. itu juga konsultasi. Mereka sudah pentil-kentil, sudah berilmu, tetapi ketika dataran teknis harus begini begitu, kita harus sabar, Mas. Termasuk mengumpulkan data. Iya, data harus kuat. Kemudian apa kendala pemerintah? Pemerintah kabupaten bupati itu sudah pro dengan kami. Cuma ada kendala administrasi, saya sabar dulu. Itu memang juga harus dilalui. Harus dilalui karena kita tidak mungkin bertabrakan dengan kabupaten, bupati, wali kota hanya karena egoisme kita. Mereka punya kendala apa gitu kita harus maklumi. Sehingga ketika administrasi selesai, kendala tidak ada, toh akhirnya dieksekusi oleh bupati gitu loh. Kalau semacam ini kan berarti mendukung kebijakan pemerintah daerah. Iya, kita mendukung kebijakan pemerintah daerah baik maupun perda maupun hal yang lain dengan bupati maupun wali kota. Tapi kritis gitu ya. Kita tetap kritis memberikan masukan. Ini yang harus dilakukan negara. Ini yang harus dilakukan pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Kalau memang menyimpang ya diingatkan. Iya, diingatkan. Tapi dengan cara-cara yang ma'ruf tadi. Iya. Bahkan kami pernah menggagalkan sebuah calon bangunan yang sudah ber-IMB. Alasannya? Alasannya ada penolakan masyarakat, ada dugaan pemalsuan tanda tangan yang mereka yang merekomendasi itu tidak tahu secara administrasinya. Dan itu bermasalah di masyarakat. Dan itu bermasalah di masyarakat. Satu, itu rumah sakit umum di Sitokari. Itu sudah ada IMB, sudah diresmikan. Tapi hingga kami melakukan sebuah gugatan perdata PT UN di Semarang. Kami kalah. Tapi kemudian dalam tinjauan yang lain, kemudian hingga saat ini belum bisa berdiri. Terus kemudian di daerah Manahan, itu sudah ada IMB-nya. Tapi terus kemudian kita temukan fakta ada pemalsuan tanda tangan. Kami ke kepolisian atau ke FKUB. Oleh kepolisian di FKUB saja diselesaikan. Dari FKUB kemudian memberikan input kepada wali kota, kemudian dari Kemenak memberikan input kepada wali kota, dari DPRD memberikan input kepada wali kota, akhirnya dibentuk tim investigasi yang diserahkan pada Satpol PP. Akhirnya temuan kita, warga dan FKUB, Kemenak mendukung dari temuan dari warga sehingga wali kota Surakarta tidak mengizinkan untuk didirikan. Ini sama halnya ada masukan, ada keresahan, ada problem, ada koreksi, dikoreksi. Gitu. Nah, gitu. Maka pentingnya masyarakat itulah mengkoreksi, mengevaluasi hingga kepentingan kita terakomodir tanpa ada dampak atau akibat yang merugikan. Ya, gitu. Mas Hendro, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada ormas Islam, kepada kaum muslimin, bagaimana sih sebenarnya mewujudkan seorang humas yang memang bisa mengkomunikasikan berbagai problem, dinamika persoalan yang dihadapi. Jadi syarat humas itu harus humanis.
Humanis gitu ya. Ya, harus memanusiakan manusia. Baik di pihak korban maupun di pihak pelaku atau di pemangku kebijakan. Itu harus humanis. Tidak boleh kemudian egonya masuk. Mengakomodir semuanya pihak. Ini berarti dasar yang harus dimiliki ya? Iya. Yang kedua adalah pengetahuan terkait dengan aturan Ya. Perda, hukum positif, undang-undang itu harus diketahui. Itu harus diketahui. Nah, sehingga, caranya gimana itu? Ya, kita memang harus banyak membaca. Bertahap belajar gitu ya, atau bertanya belajar, gitu ya? Belajar sendiri. Kami ini dunianya dunia pendidikan matematika, bukan dunia hukum, bukan tata negara. Tapi Indonesia ini kan dibatasi oleh itu semuanya. Negara sudah mengatur hak ini. Rambu-rambunya itu ya? Undang-undang tentang HAM, undang-undang tentang kepolisian, undang-undang tentang lingkungan hidup, administrasi negara, kemudian kebijakan publik sudah ada. Peraturan-peraturan itu yang harus dikuasai orang yang memang diposisikan sebagai humas. Iya. Yang kedua itu ya? Itu jika menyangkut tentang aturan. Ya. Tapi kalau hanya sekedar mengumpulkan aspirasi ya ke DPRD, cukup ke pemerintah kota kabupaten cukup. Yang kedua, bagaimanapun etika kita sebagai seorang muslim, adab itu harus diutamakan, dikedepankan. Bagaimana kita ngomong tidak menyinggung perasaan orang lain, itu penting. Memanusiakan manusia, uang itu penting. Sehingga kita memang substansinya ini adalah menyelesaikan masalah tanpa harus ada yang merasa dijatuhkan atau direndahkan. Gitu ya. Hak siapa untuk siapa? Ini menarik ya, menyelesaikan masalah tanpa harus ada yang direndahkan. Iya, ini siapa yang kemudian melawan hak, melanggar hak? Ini hak ini untuk siapa? Nah, apakah kemudian negara pemerintah ini bisa mengakomodir dari hak ini? Nah, jadi negara ini seharusnya memang idealisme memang harus mengayomi, melindungi, itu memang diutamakan. Tapi kadang ya sebuah kepentingan hal yang lain membuat muncullah pembelaan dalam bentuk LSM, LBH itu dalam rangka mengimbangi, ya, meraih hak-hak dari masyarakat maupun umat. Itu berarti hal-hal yang harus dimiliki oleh orang yang cuma di umat. Iya. Kemudian kami ingin juga sampaikan bagaimana kisah seorang gubernur Mesir yang ingin membangun masjid pada saat itu menggusur dari rumah Yahudi dalam kisah khilafah Umar bin Khattab. Ya. Akhirnya mereka mengadu dan Umar bin Khattab memberikan sebuah tulang yang digaris tengah, terus kemudian tolong disampaikan kepada gubernur Mesir, dan akhirnya tersampaikanlah oleh gubernur Mesir, dan keadilan itu terasakan oleh orang Yahudi. Terus kemudian disitulah kemudian yang Yahudi ini terkabarkan bisa masuk Islam dan menyerahkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Dengan sukarela ya? Dengan sukarela. Ada tidak sekedar penegakan hukum, tapi ada misi-misi tauhid, penegakan keadilan yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Artinya orang Yahudi ini melihat bahwa Khalifah Umar itu berbuat adil. Baik kepada sang muslim maupun orang Yahudi itu. Iya, dari situ akan masuk Islam itu. Iya. Dan ini konteksnya adalah tanahnya. Dan itu non-muslim gitu. Non-muslim ya. Nah, maka kalau ini penggusuran, walaupun ini atas nama negara, kalau tanpa kompensasi, tanpa komunikasi melanggar hak, dalam konteks khilafah Islamiyah Umar bin Khattab pun akan ditegakkan. Ini kalau dipahami oleh negara, maka kan ada kompensasi, komunikasi, itu kan ada hak yang harus dipenuhi. Iya, tanpa harus dengan Satpol PP, tanpa harus dengan TNI Polri. Itulah. Ini harus menjadi spirit dari pemimpin-pemimpin kita. Gitu. Ya, Mas Indro, ngomong-ngomong ini ya, di bagian Mas Indro yang berhubungan dengan berbagai elemen, kemudian aparat keamanan, pemerintah kota, pemerintah daerah, dan juga dan pihak-pihak terkait itu kan rawan dalam tanda petik, Mas. Jadi kadang-kadang, oh ini nanti cari uang. Gitu. Ya. Pernah nggak sih dapat iming-iming gitu? Ya, kami terus terang tidak hanya iming-iming. Pada saat kami mengadvokasi rumah ibadah di Mojosongo, kami kedatangan tokoh agama di rumah. Pak Ustadz, kami
kesini silaturahmi, baik-baik. Oh, Pak Brito silakan masuk. Itu yang pertama, dia sudah tahu rumah saya. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, kami ingin mudik. Ya, saya pamit mau ke Pantura, kami dikasih roti. Awalnya kami nggak tahu, harus dibuka sama istri, ada roti dan ada amplop. Wah, amplop pasti isinya uang. Nah, sambilnya kami bel Pak Pendeta itu, tidak diangkat. Terus kami konfirmasi ke tokoh agama, rumahnya di daerah Pasar Kliwon. Pada saat itu sudah mudik, pamit, kami kemudian konsultasi dengan Kesbangpol, kantornya di mana? Akhirnya di radio, Badan Antar Gereja atau apa, BAKS namanya, Surakarta. Kami sampaikan kepada petugas di sana, kami ada tamu, kami ucapkan terima kasih atas pemberian roti, semua ini amplop kami kurang berkenan. Tolong diterima kembali, kami ada saksikan, itu ada Pak Yusuf Suparno dan Mas Ranu Muda, supaya bisa didokumentasikan. Setelah dibuka ada 5 juta. Ya, gitu ya. Dan yang tahu sama siapa? Bertiga. Saya, istri, dan beliau. Tapi Allah SWT tahu tentang hal itu. Dan itu sebenarnya sah-sah saja. Cuma kami sedang berkonflik. Iya. Nah, itu membuat kami menghindari hal yang sifatnya tercela. Dan model-model gitu sebenarnya mungkin banyak ya Dan tawaran-tawaran itu banyak. Tawaran itu banyak. Artinya itu justru menjadi ujian seorang aktivis Iya. atau seorang yang bertugas di situ Iya. terhadap bagaimana sebenarnya komitmen dia terhadap persoalan itu. Orang itu kan ingin bertahan atau ingin turun sebenarnya. Maksudnya? Kalau dia ingin bertahan, ya harus istiqomah. Artinya memang justru itu. Kalau kemudian dia mengikuti hal-hal yang bagi kami itu tercela, dia pasti akan jatuh. Dan orang itu akan tahu. Menjatuhkan dia sendiri kalau dia terima itu. Dan mereka ingin menjatuhkan sendiri. Satu ketika dia akan ketahuan. Ya, itu satu. Yang kedua, kami pernah mengadvokasi calon guru lulusan SMA di sebuah TK di daerah Banjarsari. Oleh kepala sekolah itu diperlakukan tidak senonoh. Kemudian kita lapor polisi, diproses hukum. Ada tawaran kami, itu menjelang Lebaran juga. Kami mendengar nggak mau, ngomong nggak mau. Walaupun mediasi restoratif justice itu sah-sah saja. Nah, kami sepakat untuk tidak mengambil hak itu. Kami proses hukum kami tegakkan karena terhadap perempuan yang dia pernah jadi guru TPA. Terus akhirnya divonis oleh pengadilan 1,5 tahun. Dan kami bebas dari hal itu walaupun ada tawaran. Tawaran gitu ya. Dan angka besar. Angka besar gitu. Fantastis. Tapi kami tidak usah. Itu sebenarnya ujian ya. Ya, kalau hukum sah-sah saja. Tapi kadang-kadang suara-suara miring di aktivis itu di situ Mas. Iya, maka ujian dari aktivis itu ya terkait dengan penegakan hukum advokasi semacam itu. Apalagi ini terkait dengan publik ya. Kalau dengan publik ya kita harus jaga. Ada saran khusus nggak Mas Indro tentang hal semacam itu kepada aktivis yang mereka bergerak di bidang yang sama dengan Mas Indro? Ya, jadi kita berharap kepada aktivis, semoga sama-sama seorang Muslim jika amar ma'ruf nahi mungkar, maka sebaiknya kedepankan lillah. Lillah gitu. Ya, niatnya yang niatnya lillah itu mencukupi. Bahkan kami berkhusnudzon kepada Allah, apa yang kami lakukan di Social Kitchen itu adalah tidak lepas dari niat kami dari awal dan air mata tiap malam. Karena kami itu kadang nggak kuat ketika membaca Al-Quran. Tidak hanya saya, beberapa teman itu ketika membaca tiba-tiba menang. Waktu di dalam iya, itu tiba-tiba menang. Dan air mata itu netes Al-Quran. Seolah-olah kami itu teringat dengan peristiwa-peristiwa terdahulu. Bagaimana Nabi berada di dalam Gua Sur. Beliau Nabi hingga lari, hingga tertidur. Ada sahabat Abu Bakar yang harus menutup lubang dari itu. Tapi kan mereka ini orang-orang yang mulia. Dan akhirnya aman dari suku Quraisy. Kami juga teringat peristiwa 3 pemuda di gua. Di dalam gua. Ya. Tapi karena amal soleh dan doa-doanya, akhirnya bisa menjadi wasilah untuk hal itu. Kami bukan seperti itu. Maksudnya kami bukan di zaman Nabi, juga bukan bagian dari 3 pemuda itu.
seolah-olah pertolongan ini ya Allah itu. Sehingga alhamdulillah potensinya adalah bebas murni. Itu betul-betul kekuatan. Ini memunculkan kesadaran bahwa kalau kita lillahi ta'ala itu iya, Allah akan menolong. Akan menolong dalam keadaan sulit. Dan dikuatkan gitu. Dikuatkan karena kita juga belajar bagaimana Nabi Musa itu dalam keadaan terjepit. Mungkin ini pesan disampaikan kepada aktivis ya. Termasuk Nabi Ibrahim itu juga dalam keadaan terjepit. Api tidak bisa membakar itu karena dia sudah terkurung, terhukum. Dalam kondisi yang paling sulit. Paling sulit, turun pertolongan. Dan ini pesan saya masih ingat dari almarhum Ustadz Mu'in. Nah, pertolongan pada saat kami itu sangat berkesan sekali. Gitu ya, artinya misi ini kita sampaikan kepada para aktivis ketika berada di wilayah itu ya satu hati-hati, juga jangan mudah tergiur, jaga niat gitu Mas Indro ya. Oke Mas Indro, mungkin ada hal-hal yang lain perlu disampaikan. Ya, istiqomah menjadi sangat penting. Kemudian di era-era sekarang ini ujian untuk kita ekonomi maupun pekerjaan ya sangat sulit, tapi kita tetap apapun pekerjaan kita yang penting halal, lillah, kita tetap beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita, dan kita ini sudah cukup lama sebenarnya. Nah, kita bertahan dan cukup lama tetap beramar nahi mungkar itu sebuah hidayah. Hidayah dari Allah. Iya, karena banyak yang silih berganti, kemudian umat tergantikan harusnya. Gitu ya. Iya. Ini hidayah dari Allah bahwa tidak semua orang berada di jalan itu dan kita diberi keistiqomahan gitu. Iya, gitu. Oke, Mas Indro, mungkin terakhir bisa sampaikan kepada kaum muslimin bagaimana ketika menyikapi persoalan-persoalan yang hadir di tengah-tengah mereka, baik kaitannya antar ormas, antar elemen, dengan pemerintah, dengan pihak aparat dan lainnya. Ya, setidaknya kita ini kalau dulu ada istilah kerukunan umat beragama. Jadi antar kita jamaah dengan jamaah, ormas dengan ormas harus kita upayakan silaturahmi, komunikasi, solidaritas, sehingga ukhuwah Islamiyah yang itu kita wujudkan setidaknya dalam 3 bulan sekali itu. Kemudian kita dengan umat yang lain itu juga harus membina komunikasi. Jika kemudian ada hal-hal yang kita komunikasi, termasuk kita dengan pendeta dan yang lain juga komunikasi. Termasuk yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, dengan demikian harapan kita adalah ulama, umaroh itu bisa membangun bersinergi di negeri kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, yang bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Masya Allah. Baik, jazakallah khairan Mas Indro. Luar biasa bincang-bincang kita pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi memberikan manfaat untuk kita semua, pesan-pesan untuk kaum muslimin, untuk para aktivis, dan siapapun yang terlibat untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Kita akhiri bincang kita pada hari ini dalam sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.